Di dalam kita melakukan suatu amalu, otomatis kan zaman itu kan selalu berpindah. Zamannya Nabi Muhammad dengan zaman kita sekarang itu berbeda. Apalagi dengan zamannya nanti setelah kita. Itu akan selalu berubah. Menurut zaman sesuatu yang selalu berubah-ubah dan menurut kecanggihan daripada teknologi yang berkembang atau keilmuan yang turun di atas bumi ini. Jadi koyot ini seperti halnya dulu tuh Kanjeng Nabi Muhammad itu kan menyunahkan kita untuk mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika memakan. Seperti halnya makan, Nabi Muhammad menggunakan tangannya, mungkin ada yang menyebut menggunakan 3 jari. Kalau yang sekarang itu kan makanannya nggak seperti dulu. Makanannya itu kan nggak seperti dulu. Kalau dulu itu makanannya mungkin sejenis kurma atau sejenis makanan yang lain. Sekarang itu kan ada yang namanya soto atau jangan bening gitu. Seperti halnya kayak gitu kan nggak mungkin kalau kita pakai dipuluk pakai jari kan nggak mungkin kan sulit. Kalau agama selalu memberikan peraturan yang sulit-sulit. Agama itu sebenarnya kan mempermudah kita supaya kita mengenal Allah kan, supaya kita melakukan kegiatan yang sesuai dengan perintah Allah, dan perintah Allah itu tidak mempersulit kita untuk mengenal Sang Maha Pencipta kan kayak gitu. Jadi ibaratnya jawab pelaku itu seperti halnya kan makan itu ya sesuai dengan konsep makan yang dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita ngaji lagi membahas tentang bagaimana kemarin pengajian Jumat lagi tentang ahli sunnah wal jamaah. Jadi kemarin kita ngaji memakai bahasa Jawa. Untuk yang sekarang coba kita akan mengaji menggunakan bahasa Indonesia supaya biar bisa dipaham di seluruh kalangan. Maksudnya ahli sunnah wal jamaah itu dibagi berbagai macam segi pengertian. Ada tingkatan syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Jadi pengajian yang bersifat syariat seperti halnya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad dulu melakukan perintah Allah yang namanya sholat itu seperti apa, ya harus kita lakukan seperti halnya Kanjeng Nabi melakukan sholat. Terus ada lagi ketika Kanjeng Nabi Muhammad melakukan puasa, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad melakukan puasa, meninggalkan makan dan minum dan berbagai macam segi yang meninggalkan yang membatalkan puasa, dan menuju yang menjadikan puasa itu asah. Itu jadi pembahasan tentang akmalu yang bersifat syariat itu harus kita lakukan karena itu termasuk bagian ahli sunnah wal jamaah kita, makmum kita kepada mursyid kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sifat tingkah dan laku atau di dalam akmalu. Jadi kita melakukan suatu akmalu kegiatan-kegiatan yang bersifat islami yang di situ sudah tertulis secara syara, sudah tertulis secara peraturan-peraturan seperti halnya hadis dan Al-Quran yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya ahli sunnah wal jamaah, ahli dalam kita selalu mengikuti apa yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad. Di dalam kita melakukan suatu akmalu, otomatis kan zaman itu kan selalu berpindah. Zamannya Nabi Muhammad dengan zaman kita sekarang itu berbeda. Apalagi dengan zamannya nanti setelah kita. Itu akan selalu berubah. Menurut zaman sesuatu yang selalu berubah-ubah dan menurut kecanggihan daripada teknologi yang berkembang atau
keilmuan yang turun di atas bumi ini. Jadi kaya dene seperti halnya dulu tuh Kanjeng Nabi Muhammad itu kan menyunahkan kita untuk mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika makan. Seperti halnya makan, Nabi Muhammad menggunakan tangannya, menggunakan tangan. Mungkin ada yang menyebut menggunakan 3 jari. Atau yang sekarang itu kan makanannya nggak seperti dulu. Makanannya itu kan nggak seperti dulu. Kalau dulu itu makanannya mungkin sejenis kurma atau sejenis makanan-makanan yang lain. Sekarang itu kan ada yang namanya soto atau jangan bening ya. Seperti halnya kayak gitu kan nggak mungkin kalau kita pakai dipuluk pakai jari kan nggak mungkin kan sulit. Kalau agama selalu memberikan peraturan yang sulit-sulit. Agama itu sebenarnya kan mempermudah kita supaya kita mengenal Allah kan, supaya kita melakukan kegiatan yang sesuai dengan perintah Allah, dan perintah Allah itu tidak mempersulit kita untuk mengenal Sang Maha Pencipta kan kayak gitu. Jadi ibaratnya coba pelaku itu seperti halnya kan makan itu ya sesuai dengan konsep makan yang dimakan. Ya, yang jelas semua makan harus pakai tangan ya. Tapi alatnya itu sebagai penyambung daripada tangan ini nggak perlu dipermasalahkan. Kenapa? Kalau kita terlalu kolot membahas tentang seperti halnya Nabi Muhammad makan pakai tangan, karena yang dimakan dengan Nabi Muhammad itu kan berbeda kita ini kan. Ya semuanya pasti pakai tangan, yang namanya makan ya pakai tangan. Tapi kan alatnya yang berbeda, seperti halnya dulu itu mungkin kalau dulu ada karpet apa enggak dulu ya? Dulu itu kayaknya ada karpet apa enggak? Terus musola-musola dulu itu ada karpet apa enggak kayaknya? Tempat-tempat sholat di zaman dulu ada karpet apa enggak? Kan enggak ada. Cuma ada yang namanya alas lantai atau yang di situ bisa disebut lemek utawa apa ngaranni ya? Pelapis daripada tempat untuk bersujud kayak gitu. Jadi kalau kita itu membahas tentang karpetnya nanti jadi bid'ah. Kalau kita membahas tentang alas tempat untuk sholat itu jadi sunnah. Kenapa? Sajadah itu kan alas kita untuk bersujud kan? Sajadah itu. Nah, sajadah dulu dengan sajadah sekarang itu pasti berbeda. Makanya kita tidak perlu terlalu kolot membahas tentang penemuan-penemuan yang sekarang ini pada zaman sekarang. Yang jelas semakin zaman itu dijadikan oleh Allah dengan lamanya zaman, maka Allah akan memberikan suatu pitutur tentang bagaimana mudahnya kita dalam rangka melakukan suatu ibadah. Kalau dulu nggak ada karpet, kalau sholat dulu di atas tikar, di atas pelepah kurma, nah sekarang sudah ada karpet kan lebih enak kan? Lebih enak. Jadi kita ikuti saja kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, itu namanya kerahmatan. Jadi maksudnya itu gini, ahli sunnah wal jamaah yang secara syariat ya kayak gini. Nah, dulu ketika kita Nabi Muhammad itu melakukan sholat menggunakan alas daripada tempat untuk bersujud, ya untuk sekarang kita juga pakai alas untuk bersujud. Bentuknya nggak sama, rupanya nggak sama, terus jenisnya nggak sama. Yang penting tempat alas bersujudnya yang sama. Ya kesamaan daripada yang kita tuju, kita makmumkan kepada Nabi Muhammad. Ahlu sunnah wal jamaah sampai kita sebagai makmumnya, Nabi Muhammad sebagai mursyidnya. Apa yang kita contoh? Alas untuk bersujud seperti sholat, seperti sajadah. Harus sama ya. Seharusnya kita sekarang ya kalau bersujud ya sajadahnya ya harusnya pelepah kurma, harusnya kan kayak gitu. Ya cara ning wong Jawa ya blarak kayak ngono. Teple ngono ku ya. Kloso teko blarak kayak gitu. Nah, tapi kan kita kan tidak boleh kolot, seharusnya sama. Ya, yang sama itu kan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memakmumkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kayak gitu. Terus yang kedua, bagaimana kita bertoreko. Toreko itu harus kita mursyidkan.
Seperti hal yang kita lakukan tadi dengan niat kita makmum kepada Nabi Muhammad itu suatu jalan supaya kita itu amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hanya Allah menerima ibadahnya Nabi Muhammad. Jadi torekoh itu jalan yang harus kita tempuh sebagai umat Nabi Muhammad. Dan jalannya apa? Jalan sebagai torekohnya orang Islam ya. Jalannya ya Nabi Muhammad itu tadi. Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, jalannya ya ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Jadi torekohnya kayak gitu. Jadi kita menjadi makmumnya Nabi Muhammad sebagai mursyidnya, dan hubungan antara makmum dengan mursyid ya Nabi Muhammad ini sebagai jalan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terletak kepada rasa bagaimana setiap kita melakukan amalu kita selalu memakmumkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jenenge makmum sing bangsa torekoh. Jadi torekoh itu sebenarnya ya sudah dijadikan satu kalimat, yaitu kalimat syahadat yang namanya syahadataini. Yang dimakmumkan apanya? Pertama yang dimakmumkan kepada Nabi Muhammad atas Allah Subhanahu wa taala ya kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah, bagaimana Nabi Muhammad bersaksi atas adanya Allah, dan bagaimana Nabi Muhammad berkeyakinan kepada Allah, dan bagaimana Nabi Muhammad itu selalu bersyukur kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Itu yang kita makmumkan. Ya, niatnya di mana letaknya? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Letak daripada niatnya terletak kepada kalimat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Mengapa kok harus kayak gini? Kenapa? Kesaksian kita atas Muhammad utusan Allah itu menimbulkan atau termasuk bagian daripada keyakinan kita kepada Nabi Muhammad bahwasanya seluruh amal yang kita lakukan bisa diterima, bisa diridhoi Allah. Karena apa? Jalan bagaimana Nabi Muhammad memberikan suatu syafaat atas amalu kita. Jadi syafaat itu kan wasilah yang amal kita bisa diterima oleh Allah. Nah, jadi kan kayak gitu. Jadi torekoh itu kan bentuk rasa keyakinan kita kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, dan Nabi Muhammad itu satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan daripada ridha Allah. Kan kayak gitu. Jadi sebenarnya konsep daripada syariat torekot itu terletak kepada, kalau syariat terletak kepada amalu yang bersifat dohiri ya. Kalau torekoh niatan-niatan, rasa-rasa, keyakinan terletak kepada Nabi Muhammad atas keyakinan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya torekoh. Jadi makanya setiap amalu kita harus punya niatan makmum kepada Nabi Muhammad. Najan walaupun amalu yang kita lakukan secara syariat tidak sama. Contohnya, kalau Nabi Muhammad makan, otomatis yang dimakan dengan kita kan nggak sama. Kalau Nabi Muhammad makan kurma jelas pakai tangan atau driji. Kalau kita makan soto harus pakai sendok. Jangan dibahas sendoknya. Kalau kita membahas sendoknya dengan drijinya Nabi Muhammad, ini nanti bisa saling menyalahkan. Kenapa? Nggak mungkin kita makan soto itu pakai driji kan? Kan nggak mungkin. Makannya saja yang kita niatkan makmum kepada Nabi Muhammad. Sendok sebagai rahmat, bagaimana Allah menolong kita, memudahkan kita dalam kita melakukan suatu amalu. Kan enak kayak gitu. Jadi nggak usah bahas bid'ah, nggak usah bahas bid'ah dolalah, bid'ah hasanah, nanti tambah ruwet. Kenapa? Budaya setiap wilayah itu berbeda-beda, termasuk makanan, jenis makanan itu budaya. Jenis makanan itu budaya. Jadi kalau di Al-Quran tidak disebut halal haramnya, berarti di dalam suatu budaya, dalam suatu makanan itu terletak bagaimana niat kita makmum kepada Nabi Muhammad. Sudah kayak gitu. Jadi torekoh itu terletak kepada rasa keyakinan atas kerasulan Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, dan seluruh alam semesta ini kalau ingin mendapatkan ridha Allah harus melalui torekoh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasalam. Itu toreko. Ya. Kalau di toreko itu kan ada sumpah dan janji, Pak. Sumpah itu yang sah itu yang lillahi ta'ala. Sumpah yang sah itu billahi kelawan Allah. Yang dimaksud kelawan Allah itu sumpah yang bagaimana? Yang kelawan Allah kiyo asyhadu alla ilaha illallah. Kesaksian Nabi Muhammad atas Allah Subhanahu wa taala itu termasuk bagian daripada sumpah dari seorang muslim kepada dirinya sendiri yang bersaksi bahwasanya berkeyakinan yang seutuh-utuhnya bahwasanya berkeyakinan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan saya tidak bersaksi atas Tuhan selain Allah. Jadi sumpah itu terletak kepada dirinya sendiri dengan mengatasnamakan keberadaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan Sang Maha Pencipta alam semesta, yang menguasai alam semesta, yang menolong kita semua di alam semesta. Nah, makanya asyhadu alla ilaha illallah itu bentuk daripada sumpah seorang muslim yang harus berkeyakinan kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang menguasai alam semesta. Itu bentuk sumpahnya. Jadi di sini sudah kita melakukan suatu baiat. Baiat kepada siapa? Baiat kepada diri kita sendiri untuk meyakini Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di situ kita harus bersaksi asyhadu alla, siapa yang disaksikan? Ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Itu letak daripada kesaksian kita atas sumpah diri kita ini tidak akan meyakini Tuhan selain Allah. Makanya kalimat yang dipakai kalimat tauhid la ilaha illallah. Kayak gitu. Terus letak tarekahnya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi letak tarekahnya terletak kepada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, daripada sumpah yang saya ucapkan, sumpah yang saya yakinkan, sumpah yang saya sampaikan, sumpah yang saya sumpahkan atas diri kita ini billahi kelawan Allah. Saya bersaksi bahwasanya ketika saya menuju Allah, saya harus melewati jalan atau tarekah yang di situ bermursyidkan satu orang, bermursyidkan satu nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya di situ ada Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat rahmatatim alaihi wasallam. Jadi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh keselamatan di jagat raya ini atas dasar syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tingkatan daripada syariat dengan torekoh. Kalau syariat terletak kepada akmalu yang bersifat dohiriyah seperti makan dan minum, bentuknya sholat, melakukan kita sholat, melakukan kita puasa, melakukan kita haji, dan melakukan suatu akmalu yang bersifat perintah Allah dengan menyamakan kesamaan daripada akmalu. Ketika akmalu ini tidak sama atas Nabi Muhammad, maka innama akmalu bin niat. Niat kita karena mengikuti tren daripada zaman, walaupun tidak sama persis dengan Nabi Muhammad, yang jelas kita niatkan, kita samakan dengan lakunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bermakmumkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ikatan daripada syariat dengan tarekah. Paham ya? Tidak, syariat itu terletak kepada amalu yang bangsa dohiriyah. Kalau tarekah terletak kepada sifat amalu yang bersifat batiniyah. Pokoknya jolali, cuma kayak gini. Jadi mursyid kita ini cuma satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita itu menjadi makmum, maka yang menjadi pimpinan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam sholat, ibadah apa saja, yang jelas kita niatkan seluruhnya kita makmumkan kepada Nabi Muhammad untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ing temen sedunia salat ingsun, ibadah ingsun, urip ingsun lan mati ingsun lillahi ta'ala, saya mamumkan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha meridhoi. Itu tingkatan daripada keilmuan, daripada syariat tarekat yang kita harus makmumkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya kita membahas tentang hakikat. Hakikat itu terletak pada apa? Hakikat itu juga harus kita makmumkan kepada Nabi Muhammad. Apalagi hakikat. Hakikat itu terletak kepada rasa yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan kita di dalam kita bersyahadat atas keberadaan daripada Allah. Kudu kuat, harus kuat kita. Kenapa? Letak daripada hakikat ini lebih banyak godaannya karena kita merasa hidup di alam semesta. Jadi kan apa? Keberadaan daripada alam semesta ini akan menutupi, akan menghijabi keberadaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ketidakmampuan kita dalam merasakan daripada kekuasaan Allah yang maha ada. Jadi kalau kita terlalu banyak mengenal alam semesta, terlalu berkeyakinan kepada alam semesta, berarti letak hakikat kita dalam tingkatan kita makmum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih terhijabi atau masih tertutupi. Jadi letak daripada hakikat itu kan terletak kepada asyhadu alla ilaha illallah. Ya kita makmumkan kepada Nabi Muhammad. Tapi yang dimakmumkan itu apanya? Rasa hakikat kita, rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita makmumkan. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, mengerti sendiri, atau tahu sendiri. Karena apa? Kita mengetahui ajaran-ajaran Islam melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagai mursyid kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun kita sundul langit ilmu nih, tahu segala hal, tapi daripada apa yang kita rasakan yang namanya hakikat keyakinan kepada Allah masih harus kita makmumkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa sendiri. Makanya di sini ada pengajian Wahdatul Wujud yang membahas tentang bentuk apa yang kita makmumkan kepada Nabi Muhammad itu, bentuk ilmu yang seperti apa. Makanya kita ngaji Wahdatul Wujud, mengenal Tuhan, mengenal Allah tanpa terhalangi daripada keberadaan alam semesta. Ini pengajian Wahdatul Wujud ini bentuk daripada hasil daripada pengajian yang kita ketahui tentang Wahdatul Wujud ini. Inilah yang kita makmumkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau kita cuma niat makmum kepada Nabi Muhammad tapi nggak ada yang dimakmumkan, itu bagaikan sholat gak nek rupane tapi niatnya makmum kanjeng Nabi Muhammad. Sholat cukup iling, makmum kanjeng Nabi Muhammad. Enggak kayak gitu. Harus ada bentuk yang dimakmumkan, harus ada bentuk sholat yang dimakmumkan. Ya, makanya kita belajar bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala supaya rasa yakin kita kepada Allah itu memang benar-benar terletak kepada tempatnya. Biar tidak keliru. Akhirnya kita ngaji Wahdatul Wujud yang setiap pengajian cuma membahas tentang adanya Allah, kuasanya Allah, dan Allah itu maha kuasa, tiada ada yang menyamai Allah. Kayak gitu tok Wahdatul Wujud itu yang ngaji. Jadi hati, akal, dan pikiran cuma diisi dengan berbagai macam pengertian bagaimana hati, akal, dan pikiran selalu tidak bersujud kepada selain Allah. Jadi akal dan pikiran selalu disujudkan kepada Allah supaya hati, akal, dan pikiran tidak merasa kuasa di dalam pemikirannya, di dalam akalnya, di dalam hatinya. Selalu berkuasa di dalam menguasai. Maksudnya apa? Selalu berkuasa di dalam menguasai. Selalu bertempat kepada yang maha kuasa dan yang maha menguasai. Kayak gitu. Jadi akhirnya pengajian Wahdatul Wujud itu sudah melupakan alam semesta. Sudah melupakan alam semesta.
cuma mengenal keberadaan daripada Allah. Jadi ketika kita menghadap makanan sudah tidak kelihatan makanan, ketika kita melihat mobil sudah tidak melihat mobil, ketika kita melihat gunung sudah tidak melihat gunung, ketika kita melihat lautan sudah tidak melihat lautan, dan ketika kita melihat apapun semuanya kita lupakan. Kenapa? Apa yang kita lihat daripada alam semesta, wa mal hayatud dunya kita illa mataul ghurur. Semua ciptaan Allah itu tidak akan pernah sama dengan Allah, karena Allah menciptakan daripada alam semesta. Keberadaannya terletak kepada keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kuncinya kan kayak gini. Kalau kita belajar wahdatul wujud, sudah. Yang maha kuasa cuma Allah. Yang maha menguasai cuma Allah. Ketika kita ngaji wahdatul wujud dalam tingkatan tertentu, maka Allah itu menguasai apa dan dikuasai oleh apa. Wah, ini bahaya. Jadi jangan sampai keliru memahami ya. Allah itu menguasai apa dan dikuasai oleh apa. Nah, Allah ki ya pasti menguasai. Tapi kalau Allah dikuasai jelas tidak mungkin. Nanti dulu, kalau kita mengkaji, jangan bertanya dulu ketika belum ada keterangan. Allah itu maha menguasai. Tapi ketika kita membahas tentang Allah, maka tidak ada bahasan tentang langit bumi seisinya. Maka di sini Allah itu menguasai dan dikuasai. Allah itu dikuasai oleh Allah, Allah itu menguasai Allah, ya Allah dikuasai oleh Allah. Oke, ya kayak gitu. Ya itu terjadinya pewayangan itu seperti kayak gitu kan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita ngaji wahdatul wujud, kita kembalikan semuanya cuma kepada adanya Allah. Kalau kita membahas kuasa, jadi Allah itu maha kuasa dan Allah dia menguasai. Nah, yang dikuasai kalau kita masih membuka hijab, membuka tentang alam semesta, ya jelas yang dikuasai adalah makhluk. Itu berarti masih membuka ruangan supaya kita melihat makhluk lagi. Jadi masih terhijabi lagi untuk mengenal Allah kan. Nah, Allah itu menguasai, ya dikuasai. Nah, karena di sini sudah hakikat, tingkatan hakikat cuma asyhadu alla ilaha illallah. Maka yang ada cuma sifat Allah itu menguasai. Udah selesai. Kalau ada pertanyaan, menguasai apa? Apa itu pasti jawabannya pasti makhluk. Kalau kita sudah menutup, maka tidak ada pertanyaan Allah itu menguasai apa. Gak ada. Ya Allah itu menguasai. Sudah titik. Kenapa? Letak yang dikuasai yang kita rasakan. Letak yang dikuasai Allah yang kita rasakan. Jadi apa yang kita rasakan itu semuanya keberadaan daripada kekuasaan Allah. Allah menguasai daripada kita ini dengan zatnya Allah itu sendiri. Jadi Allah itu menguasai, ya yang dikuasai ya Allah. Jangan sampai keliru ya. Allah itu menguasai, yang dikuasai ya Allah. Kok iso koyo kono? Kok bisa kayak gitu bahasanya? Iya, bahasa hakikat itu kadang seperti ini. Kenapa? Allah itu menguasai, pasti yang dikuasai itu Allah, karena Allah menguasai alam semesta dengan wujudnya Allah itu sendiri tanpa pertolongan makhluknya Allah. Itu tingkatan. Lah, ketika kita sudah berkeyakinan Allah itu menguasai, maka keyakinan kita kepada Allah ini kan sulit karena masih ada pertanyaan siapa yang dikuasai. Maka kita maklumkan kepada Nabi Muhammad untuk kesempurnaan daripada tauhid kita. Ya Allah, saya ternyata mempelajari Allah, mempelajari zatnya Allah. Otak ini tidak mampu, pikiran ini tidak mampu, hati ini tidak mampu. Karena tidak ada yang akan mampu mengenal Allah selain Allah itu sendiri. Karena rasa rendahnya kita, hinanya kita, ketidakmampuan kita atas mempelajari tentang Allah, maka kita maklumkan rasa yakin ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang di situ disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita maklumkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada Allah. Itu hakikat yang di ahli sunnah wal jamaah. Jadi
hakikat yang dimakmumkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang selanjutnya itu tingkatan ma'rifah. Bagaimana ahlu sunnah wal jamaah di dalam suatu kemakrifatan? Apa yang kita ketahui? Apa yang kita rasakan? Karena apa? Pengetahuan itu bisa bersifat dohiriyah, bisa bersifat batiniyah. Jadi pengetahuan sing kena diwasi karo moto, pengetahuan sing kena diwasi karo pikiran, pengetahuan yang bisa disaksikan dengan akal atau hati atau pengalaman, semuanya itu hidayah Allah yang berbagai macam segi, bagaimana Allah memberikan suatu pertolongan. Dan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ketahui, dan apa yang kamu rasakan di dalam sampai mengarungi suatu kehidupan, itu semuanya adalah keberadaan daripada kekuasaan Allah. Jadi tidak ada makhluk pun yang ada dalam rasa sampeyan. Yang ada cuma kekuasaan Allah, dan Allah menguasai dengan wujudnya Allah itu sendiri tanpa pertolongan daripada makhluknya Allah. Karena la haula wala quwata illa billah. Jadi kita selalu bersaksi dan menyaksikan bahwasanya yang kuasa bersaksi dan menyaksikan, yang kuasa melihat dan diperlihatkan, yang kuasa merasa dan dirasakan, sesungguhnya yang bersifat ada. Yang bersifat ada, yang bersifat wujud, cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Muka-muka ini manfaatnya pun deh. Bek menawane kurang pahami jenengan takok nih. Jikalau ada sesuatu hal yang kurang paham, bisa ditanyakan. Kayaknya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.